Ya, Dokter Nadia, kita pengen tahu ini sebetulnya Mpox ini apakah hingga saat ini masih penularannya dari monyet atau sudah dari manusia ke manusia, dan saat ini sudah berapa kasusnya di Indonesia? Iya, jadi kalau kita tahu kan sebenarnya 1958 ini sudah terdeteksi penyakit yang disebut sebagai monkeypox ini. Iya. Nah, pada waktu itu yang banyak sekali pasien ditemukan di Afrika Barat dan Afrika Tengah pada populasi umum pada waktu itu. Nah, kemudian tidak dilaporkan lagi kasus tersebut sampai kemudian di tahun 2022 WHO mengumumkan sebagai salah satu penyakit yang dikatakan sebagai penyakit PHEIC. Jadi artinya penyakit yang mendapatkan kewaspadaan secara global ya. Nah, tapi kemudian kita tahu di 2023 di bulan Juni itu kemudian status PHIC dari Mpox ini dicabut. Kenapa? Karena kemudian dilihat potensi untuk penyebarannya menjadi pandemi atau menjadi suatu yang seperti COVID kemarin itu sangat rendah. Dan kedua, ada perbedaan daripada polanya bahwa kita melihat bahwa saat ini bukan penularannya dari monyet ke manusia, tapi justru sudah ada penularan manusia ke manusia. Makanya kemudian WHO mengatakan bahwa kita sebut sebagai Mpox sekarang namanya, bukan lagi monkeypox, karena sudah terjadi banyak sekali penularan dari manusia ke manusia. Datanya berarti saat ini sudah berapa banyak yang terkena di Indonesia sendiri, Dok? Ya, jadi kita di tahun 2022 ada satu kasus Mpox ini, dan saat ini sudah 21 kasus ya per tanggal 28 Oktober kemarin. Nah, kita melihat masih ada terus nih tren terjadinya peningkatan kasus antara 2 sampai 3 kasus per harinya. Oke, ini tersebar di mana saja, Dok? Ya, sebenarnya kita sudah memberikan surat edaran ya kepada seluruh provinsi ya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala Mpox ini. Tapi 21 kasus yang kita dapatkan sebagian besar itu hampir 80%-nya dari Provinsi DKI Jakarta. Tapi kita punya satu kasus di Kabupaten Tangerang, kemudian di Kabupaten Tangerang Selatan, kemudian di Kota Bandung ya, dan tentunya DKI Jakarta. Kalau untuk penularannya ini dari manusia ke manusia melalui apa? Kemudian korbannya ini kah laki-laki perempuan atau seperti apa? Ya, sampai saat ini 21 kasus yang kita temukan itu adalah laki-laki berusia antara 23 tahun sampai dengan yang paling terakhir kita temukan itu 48 tahun, tapi hanya kasus. Tapi sebagian besar itu di antara 23 tahun sampai dengan 30 tahun. Jadi memang usia produktif ya. Nah, memang kalau kita tahu bahwa Mpox ini penularannya adalah melalui kontak langsung. Kontak dengan cairan bernanah atau ruam merah dari vesikel atau papu yang ada di kulit orang yang sakit Mpox. Nah, kontak langsung ini bisa secara artinya dia bersentuhan ke kulit orang yang Mpox tadi atau saat melakukan hubungan kontak seksual. Makanya kita dapatkan pada kasus-kasus ini adalah sebagian besar mereka ini adalah yang kelompok tertentu yang berhubungan seks dengan sejenisnya. Oke, Dok, ini kan kalau dilihat mirip-mirip, Dok, penyakit kulit itu yang bisa dikatakan mendeteksi bahwa ini adalah cacar monyet. Ini bagaimana pemeriksaannya ataupun juga gejala Membedakannya ya? Membedakannya kalau ini adalah monkeypox. Ya, jadi pasti gejala umumnya demam. Biasanya dari orang kontak ya dengan orang yang sebelumnya sakit Mpox dengan orang yang sehat itu adalah 10 sampai 14 hari baru muncul gejala demam. Nah, setelah gejala demam kurang lebih 1 sampai 3 hari itu bisa muncul gejala ruam-ruam merah, sama seperti kita cacar. Kalau kita dapat sakit cacar kan sama ya, ada seperti bisul lah seperti itu ya, yang kemudian lama-lama mengering dan tapi ada nanahnya. Nah, khasnya Mpox yang membedakan dengan cacar lainnya, dia ada pembesaran kelenjar getah bening di paha seperti itu. Tapi ini juga ada kaitannya dengan HIV/AIDS, Dok? Ya, kebetulan karena kita tahu ya sama seperti data di global ya tahun kemarin ya seperti yang terjadi di Amerika, di Eropa itu memang Mpox ini umumnya terjadi pada kelompok populasi tertentu, yaitu khususnya mereka yang memiliki banyak pasangan dan berganti-ganti pasangan. Yang kedua kita dapatkan pada kelompok yang memiliki hubungan seksual dengan sejenisnya. Nah, kebetulan dengan kondisi tersebut dan juga kita tahu ya secara global juga sebagian besar yang mendapatkan Mpox ini adalah orang dengan status HIV positif. Jadi kalau kita lihat 90% dari kasus yang ada saat ini 21 orang adalah dengan
status orang dengan HIV. Oke dok, kalau misalnya orang yang terkena atau tertular Mpox ini, berapa lama masa pemulihannya dan harus seperti apa dok? Kemudian juga inkubasinya gitu ya dok ya? Ya, tadi kan dari kontak itu bisa 10 sampai 14 hari. Jadi memang kadang-kadang mungkin kita sudah lupa ya atau kita ingat atau tidak gitu. Kemudian 3 hari kemudian muncul gejala ruam-ruam merah dan sampai dengan nanti dia mengering itu kurang lebih dibutuhkan 2 sampai 3 minggu. Nah, saat itulah kemudian kita kalau sudah kering semua karena kan tadi ya virusnya itu ada di ruam-ruam merah tadi ya. Nah, tentunya kalau Bernanah sudah itu ya? yang bernanah. Jadi kalau sudah kering seperti kita cacar seperti biasa ya, itu artinya dia sudah sembuh. Nah, tapi memang tadi disampaikan ya bahwa Mpox ini sendiri bahwa dia sebenarnya penyakit yang bisa sembuh sendiri, tapi hanya masalahnya kan kemudian kita lihat banyak pada teman-teman dengan HIV ya, yang dimana imunitasnya juga sudah cukup rendah seperti itu. Jadi memang yang harus dilakukan kalau kita mendapatkan Mpox ya, kita sendiri segera isolasi dan jangan berhubungan seks. Nah, yang kedua untuk mencegahnya pastikan tidak melakukan tadi ya perilaku seks yang berganti-ganti pasangan ataupun juga tadi yang banyak pasangan. Yang kedua adalah kalau pasangan kita lihat ada bintik merah, ruam-ruam Itu merah, seluruh tubuh dok? bisa kan perlahan-lahan, dia munculnya perlahan-lahan, mungkin biasanya di permukaan kulit, tangan, kaki seperti itu, atau di punggung, kadang-kadang bentuknya masih kecil, tapi kemudian cepat sekali banyak. Nah, kalau kita sudah punya pasangan seksual, kita punya tanda itu, sebaiknya kita menghindari untuk berhubungan seksual. Nah, bedanya ruam yang biasa dengan ruam yang Mpox ini apa? Pihak misalnya nih dibawa ke klinik gitu ya, ke bawa ke rumah sakit. Bagaimana cara memastikannya? Apa harus ambil sampel atau seperti apa? Ya, betul sekali, karena kita tidak bisa membedakan dari kasat mata ya, karena dia sama bentuknya dengan cacar air yang biasa kita temukan. Jadi memang kalau misalnya usia di atas tadi 23 tahun ke atas punya faktor resiko, terus muncul seperti gambaran cacar air, itu kemudian kita ambil nanahnya tadi, kemudian kita lakukan pemeriksaan dan kita bisa mendapatkan bahwa ini adalah betul Mpox. Oke, dari pihak Kemenkes sendiri untuk menangani kasus Mpox yang telah tersebar di Indonesia seperti apa nih dok? Ya, kita pertama terus edukasi kepada masyarakat luas supaya masyarakat luas mengetahui gejala dan tandanya. Kalau kemudian menemukan gejala Mpox ya, karena bisa saja ini masuk ke dalam populasi masyarakat umum ya. Nah, jadi bukan hanya pada populasi tertentu saja, tetapi pada populasi umum. Jadi masyarakat umum juga harus paham tentang gejala dan tanda Mpox ini. Nah, untuk itu segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua juga tenaga kesehatan atau Fasiankes itu juga aware bahwa ada peningkatan kasus, karena sekarang kan dari 13 Oktober kita temukan kasus pertama sampai saat ini 28 Oktober sudah 21 yang terdeteksi ya kan. Hampir 1 kasus per hari ya dok? Iya, betul. Nah, ini juga kita dapatkan selain dari yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, kita dapatkan dari pelacakan kasus kontak. Karena kan kita melakukan kontak tracing juga ya untuk kasus-kasus ini. Jadi memang kita lakukan pemeriksaan kepada kontak dengan kasus Mpox tersebut. Nah, dan tentunya yang selain itu yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saat ini kami menyediakan vaksinasi yang diberikan juga secara gratis kepada siapa saja, yaitu orang yang punya riwayat kontak dengan pasien Mpox sebelumnya atau orang dengan HIV yang sangat rendah viral loadnya. Ya. Ini kan virus ya dok ya? Betul. Ada vaksinnya tidak sih dok? Nah, ini vaksinnya yang tadi kita sampaikan bahwa saat ini kita sudah memberikan vaksinasi untuk Mpox ini. Memang jumlahnya masih sangat terbatas karena ini penyakit baru ya, dan vaksinnya masih sangat mahal ya. Kemudian kita punya stok dari yang kemarin ada 477 vaksin yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Nah, tapi ada kriterianya, itu tadi yang punya riwayat kontak dengan pasien Mpox 2 minggu sebelumnya atau orang dengan HIV. Jadi ini yang kita berikan. Nah, pemberian vaksinasi ini sebanyak 2 dosis, jangan lupa 2 dosis dengan rentang waktu 4 minggu. Saat ini memang kita berikan dulu pelayanan vaksinasi ini untuk DKI Jakarta, jadi memang belum seluruh provinsi. Tapi ada syaratnya nggak dok? Mungkin untuk usia-usia tertentu saja yang boleh divaksin, ataupun mereka yang memiliki gangguan kesehatan khusus tidak boleh divaksin, atau seperti apa nih dok? Ya, saat ini
harus dewasa, jadi di atas 18 tahun, jadi bukan untuk anak-anak ya, karena kita belum menemukan nih kasus pada anak-anak, sehingga memang kita fokuskan tadi pada populasi yang paling banyak terdampak atau populasi yang paling beresiko utama ya terhadap Mpox ini. Nah, mengenai tentang pada kondisi-kondisi tertentu ya tentunya kembali lagi ya, kalau ada komorbid seperti penyakit jantung atau hipertensi itu akan dievaluasi lagi oleh dokternya. Tapi kalau orang dengan HIV ini sudah dinyatakan aman karena memang di seluruh global orang dengan HIV pun mendapatkan vaksinasi ini. Berarti lansia pun juga boleh ya dok ya? Boleh, tapi tadi saat ini kita baru fokus kriterianya Oke. 2 ya. Hanya itu saja yang kena Iya. tracing ya dok ya? Iya betul. Artinya ini dok, apakah yang sudah terpapar Mpox ini boleh ketika sudah pulih begitu ya, boleh divaksin, atau memang yang belum pernah terkena tapi ada riwayat HIV atau memang potensi berhubungan tadi sesama jenis? Ya, jadi kalau yang barusan sembuh ya dari Mpox ini, tapi yang 21 ini belum sembuh semua nih. Jadi masih mengalami isolasi sebagian. Ya, jadi yang kasus pertama di 13 Oktober itu memang sudah ada perbaikan karena sebenarnya semua kasusnya dalam kondisi sehat ya, tidak ada yang gawat. Tapi karena kita memang menganjurkan untuk melakukan isolasi, apakah itu isolasi di fasilitas pelayanan kesehatan ataukah isolasi mandiri tapi di bawah pengawasan puskesmas terdekat, ini menjadi pilihan. Nah, sebagian besar ini rasanya hanya 1-2 orang yang memilih isolasi di rumah seperti itu. Yang sisanya berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kita tahu bahwa ini kan tadi betul sekali ya, bahwa ini adalah penyakit yang disebabkan virus dan bisa sembuh dengan sendirinya sebenarnya. Dan sebenarnya kalau sudah mendapatkan penyakit Mpox sebelumnya, sebenarnya punya imunitas. Jadi memang kalau orang yang baru saja sembuh itu dalam waktu 4 minggu sebelumnya dia tidak dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi Mpox ini. Tapi justru yang kontak tapi belum muncul gejalanya ini divaksinasi. Oke, boleh dong dok untuk memberikan pesan terhadap Himbauan pemirsa gitu ya. himbauan agar bisa terhindar dari virus Mpox ini dok. Ya, jadi kalau kita lihat memang penyakit Mpox ini di Indonesia masih ada tren untuk peningkatan kasus ke depannya. Oleh karena itu perlu kita lakukan upaya untuk membatasi penularan Mpox ini. Dan tentunya kita tahu upaya-upaya pencegahannya, resiko utamanya pada kontak seksual yang berganti-ganti pasangan dan banyak pasangan, sehingga tentunya kita hindari hal ini. Dan kalau ada tanda Mpox, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan terakhir, manfaatkan vaksinasi Mpox gratis yang saat ini disediakan pemerintah. Baik, Dokter Nadia, terima kasih banyak atas Sama-sama. penjelasannya. Semoga juga masyarakat lebih paham dan lebih berhati-hati tentunya begitu ya. Dokter Nadia selaku Kepala Biro Komunikasi dari Kemenkes.